Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valensius Jimmy dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi pembelajaran biologi, yaitu glikolisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu glikolisis, bagaimana proses cara kerjanya, dan juga bagaimana hasil akhirnya. Jadi yang pertama ini, glikolisis merupakan sebuah proses biokimia yang melibatkan glukosa yang didapat dari pencernaan makanan, dan glukosa ini memiliki 6 atom karbon. Nanti hasil akhirnya akan dipecah menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon atau 2 molekul asam pirufat. Nah, pada proses glikolisis ini diperlukan 2 ATP dan nanti akan dihasilkan 2 NADH melalui proses hidrogenisasi. Nah, jika ada hasil akhir, pasti juga ada langkah-langkah yang harus ditempuh kan. Begitu juga dengan glikolisis yang menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Pastinya ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Dan yang pertama, langkahnya adalah glukosa yang didapat dari hasil pencernaan makanan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui proses fosforilasi. Di proses fosforilasi ini membutuhkan 1 ATP dan mengubah menjadi 1 ADP. Dan pada fosforilasi ini membutuhkan bantuan enzim heksokinase untuk merubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, untuk tahap yang kedua, yang tadinya sudah terbentuk glukosa 6-fosfat dirubah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan pada proses ini terjadi karena adanya perubahan pada isomer ikatan rangkainya. Dan pada proses ini membutuhkan enzim yang namanya fosfor glukosa isomerase. Dan yang ketiga ini, pada fruktosa 6-fosfat akan mengalami substituen pada ikatan rangkai, sehingga akan menambah 1 atom atau 1 senyawa dari fosfat. Dan pada proses ini memerlukan 1 ATP yang diubah menjadi 1 ADP, dan juga tentunya ada 1 enzim yang berpengaruh, yaitu enzim fosfor fruktokinase. Sehingga setelah proses ini terjadi akan menjadi namanya fruktosa 1,6 difosfat karena memiliki 2 fosfat. Nah, yang keempat ini dari fruktosa 1,6 difosfat akan mengalami penjenuhan ikatan rangkai, sehingga yang tadinya 6 atom karbon harus dibagi menjadi 3 atom karbon masing-masing cabang. Artinya percabangan ini akan menghasilkan 2 senyawa yang baru. Dan kedua senyawa ini yang pertama adalah dihidroksi aseton fosfat dan yang kedua gliseraldehida 3 fosfat. Namun di antara kedua cabang ini akan mengalami isomerilasi lagi, sehingga yang tadinya dihidroksi aseton fosfat akan berubah atau bertukar menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Dan gliserald 3 fosfat ini akan memiliki 2 senyawa. Nah, kemudian pada gliseraldehida 3 fosfat akan mengalami penambahan 1 atom atau senyawa fosfat, sehingga namanya akan menjadi 1,3 difosfat gliserat. Nah, akan tetapi pada proses ini akan kehilangan atau akan melepas 1 atom hidrogen. Dan atom hidrogen yang terlepas ini akan diikat oleh senyawa NAD, sehingga namanya akan menjadi NADH. Nah, untuk yang selanjutnya, karena tadi sudah dihasilkan 2 ADP sebelum percabangan, dan pada percabangan ini akan melepas 2 ADP-nya dan merubah menjadi 2 ATP. Sehingga yang tadinya 1,3 difosfat gliserat akan berubah menjadi 3 fosfat gliserat. Selanjutnya, dari 3 fosfat gliserat akan diubah menjadi 2 fosfat gliserat dengan bantuan enzim fosfat gliseromutase. Nah, pada 2 fosfat gliserat akan mengalami lagi perubahan menjadi fosfoenol pirufat. Ini disebabkan karena pada 2 fosfat gliserol ada enzim yang namanya enolase. Nah, sekarang sudah sampai pada tahap akhir pada proses glikolisis ini. Tahap akhir ini disebut fruktokinase, yaitu perubahan fosfoenol pirufat akan diubah menjadi asam pirufat. Dan pada tahap akhir ini akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan juga 2 asam pirufat. Memang pada umumnya banyak yang bilang 4 ATP. Tapi karena pada awal kita menaruh modal 2 ATP, jadi secara hasil bersihnya hanya 2 ATP yang kita dapati. Nah, jika ada oksigen, asam pirufat ini akan dilanjutkan ke siklus Krebs dan nantinya akan ada elektron.
Namun jika tidak ada oksigen bagaimana? Jika tidak ada oksigen, pada hewan akan terjadi proses yang namanya asam laknat dan juga pada tumbuhan akan menjadi alkohol. Sekian dan terima kasih.